Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kembali kita bertemu dalam ceramah ini yang saat ini masuk kita ke bagian yang ke-22 dengan tema jangan di dalam Islam jangan bayangkan yang tak mungkin bisa dibayangkan. Saudara-saudari, saya percaya dari tema ini mungkin banyak di antara kita yang tertanya-tanya, apa sih kira-kira yang dimaksudkan dengan tema tersebut. Kita ulangi. Di dalam Islam jangan bayangkan yang tak mungkin bisa dibayangkan. Kedengarannya biasa saja. Tapi yuk kita bahas. Saudara-saudari, pernahkah saudara-saudari mendengar cerita tentang surga, tentang neraka? Jelas. Bahkan istilah orang-orang Melayu sudah merupakan air mandi lah itu. Air mandi kita sehari-hari. Surga, neraka. Nah, apakah yang terlintas dalam pikiran saudara-saudari kalau bicarakan tentang surga? Kemudian, apakah yang terbayang di pikiran saudara-saudari jika bicara tentang neraka? Ini perlu kita bahas, saudara-saudari. Jangan kita menghayal. Bahkan ada anak kecil saya tanya, kau bayangkan surga itu macam mana? Begini Pak, surga itu tanah itu macam tanah berlubang. Jadi situlah dalam tuh, kecil. Itu bayangan dia. Neraka ya gitu juga Pak, cuman berapi, panas. Itu. Saya tingkatkan lagi. Bagaimana adik membayangkan Allah? Allah itu Pak, itulah macam tulisnya itulah. Di langit sana dia, macam Allah, begitu Allah itu. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, adakah saudara-saudari merasakan seperti apa yang dikatakan oleh anak kecil tadi? Surga itu, mohon maaf lah, sebagian kita mungkin ada yang membayangkan seperti ada semacam lembah ya, tanah berlubang, kemudian penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Neraka juga semacam itu, semacam tanah cekukan gitu, penuh dengan siksa api segala macam, orang menjerit, meraung, kesakitan. Allah, kalau kita bicara tentang Allah, kita bayangkan macam tulisan Allah itulah macam di langit sana. Saudara-saudari, perlu kita jelaskan. Inilah bayangan yang menyesatkan bagi umat Islam yang awam. Kenapa menyesatkan? Enggak seperti itu. Enggak seperti yang kita bayangkan.
Surga itu bukan tanah berlobang. Neraka itu bukan tanah berlobang. Allah Subhanahu wa taala itu bukan macam bentuk tulisan itu Allah itu macam langit, bukan. Jangan kita menghayal. Inilah salah satu masuknya jarum-jarum iblis laknatullah yang menggerogoti pikiran kita sehingga umat Islam merasakan segala yang gaib itu sesuai dengan pikirannya, khayalannya. Ini perlu sekali saya sampaikan ini, saudara-saudari. Kalau kita lalu, bagaimana cara kita mengenal bagaimana Allah yang sebenarnya, bagaimana surga yang sebenarnya, bagaimana neraka yang sebenarnya? Belajar kita. Pedoman kita tidak lain adalah sumber-sumber yang layak dipercaya. Bukan pola pikir kita, bukan khayalan kita. Jelas apa yang kita bayangkan. Sebagian kita, apa yang dibayangkan anak kecil tadi, itu tidak benar. Bahkan para ulama itu kan berdasarkan sumber-sumber ya, sumber dengan ilmu mereka yang begitu tinggi, berdasarkan hadis lain sebagainya, dibayangkan kalau surga itu, saudara-saudari, pintu surga itu aja, pintu satu surga itu, 7 surga itu, pintu satu surga selebar dunia alam yang terbentang ini. Itulah dia. Jadi bukan kita bayangkan kecil, semacam dia cekokan macam kuali, bukan. Ini kadang-kadang apa yang kita sampaikan ini macam-macam main-main ya, tapi kita rasakan sendirilah. Termasuk yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Asalkan bicara tentang Allah, yang kita bayangkan adalah tulisan Allah itu, bukan. Bukan. Salah, saudara-saudari. Jangan sesat kita. Jadi ini perlu disampaikan ya. Saling mengingatkan kita. Kalau tidak ada dalil atau nas yang sah, jangan kita menghayal-hayal. Sesat kita. Anda bayangkan bagaimana surga itu? Bagaimana neraka? Pintu surga itu saja selebar pintu satu surga, selebar dunia yang terbentang ini. Waduh, luar biasa. Jadi saudara-saudari, masalah itu tidak usahlah kita perpanjang, cukuplah kita renungkan. Jangan ada khayalan dalam Islam ini, saudara. Yang tak mungkin bisa kita bayangkan, jangan dibayangkan. Kaji. Allah Ta'ala mana? Kaji sifatnya. Bagaimana sifat Allah Ta'ala? Okelah secara sepintas. Allah tidak serupa dengan alam. Allah bukan bagian dari alam, tapi Allah pencipta alam. Itu oke. Kemudian sifat-sifat yang 20 tadi, wujud, qidam, baqa, mukhalaf, segala macam lah, mukhalal, hadis, wahdaniyah, segala macam itu kita pelajari. Kita bergurulah. Barulah kita mengenal Allah, tahu tentang Allah yang sebenarnya. Bukan rupa Allah. Tadi kalau tulisan-tulis tadi itu bayang itu rupa. Allah nggak berupa. Saudara-saudari, itu tadi masalah ini ya kita sendirilah ya. Mari kita sama-sama renungkan selama singkat ini, apa yang kita katakan itu betul atau tidak. Kita rasakan sendiri. Jadi intinya kalau ada bayangan-bayangan seperti itu, tidak ada itu dalam konsep Islam. Kita bukan penghayal.
Islam bukan menghayal, saudara-saudari. Itu hayalan semua. Kita belajar bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kenal menurut ilmu yang kita pelajari, makanya kita belajar. Utlubul ilma walau bisin, kata Nabi. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Oke lah, kita pending itu. Jadi kembali tadi, ceramah kita bagian yang ke-21, itu kan terpotong tadi, saudara-saudari. Maklum sajalah. Alat merekam ini pun sederhana. Yang berceramah ini pun alami saja. Alatnya pun alami saja. Kadang-kadang banyak yang mau disampaikan lagi, tap mati sendiri dia. Maklum sajalah ya, saudara-saudari. Kembali ke tadi, saudara-saudari, tentang tadi bagaimana kalau kita miskin, tahu kita prinsipnya kita ini miskin, bagaimana supaya kita menjadi kaya? Mari kita ikuti tuntutan agama. Apabila sudah mengikuti tuntunan agama, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Soal kenikmatan surga itu rasanya nggak perlu pun dibayangkan, sudah tahu kita. Nah, jadi kalau sudah kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kalau kita miskin tadi, seperti yang kita bicarakan tadi, dunia ini, di akhirat besok, setelah kita mati dan kita dimasukkan ke dalam surga, kita kaya. Itulah kaya yang sebenarnya. Kekayaan yang sejati. Bukan kekayaan di dunia ini. Yang kita ulangi kembali. Hanya 90 tahun ya. Kehidupan normal manusia. Kalau lebih dari 90 tahun, wah, pewat lah sudah. Jadi, katakanlah ceramah bagian yang ke-22 ini melengkapi kekurangan ceramah yang pada dua bagian yang ke-21. Nah, itu intinya. Kalau kita merasa miskin di dunia, merasa memang sendiri prinsipnya yang seperti itu, maka marilah kita ikuti tuntunan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kelak kita akan berada dalam surganya Allah, dan situlah kita akan mendapatkan kekayaan yang sejati. Di surga, saudara-saudari, tidak ada orang yang merasa kekurangan. Ini perlu. Tidak ada manusia penghuni surga yang merasa hidupnya kekurangan. Semua merasa kaya raya. Semua merasa bahagia. Itulah surga. Jadi, saudara-saudari, intinya putar balik saja kita. Boleh kita membayangkan, tapi kalau sifatnya faktual. Misalnya, kita sebut neraka, jangan bentuk neraka itu yang kita bayangkan. Kita nggak tahu, luar biasa lah. Ya kalau kita ikutkan itu kan penghayal namanya kita. Masa karena pula surga itu macam sumur dia gitu. Kemudian situlah manusia-manusia. Neraka juga begitu. Bukan begitu, saudara-saudari. Semua ada dalam Islam. Itulah perlu gunanya kita belajar. Apabila kosong dada kita, pengetahuan kita tentang Islam atau agama Islam ini, maka diisilah dengan khayalan-khayalan. Hati-hati. Ini paling berbahaya, saudara-saudari. Jadi, tema kita yang berjudul dalam Islam, jangan bayangkan yang tak mungkin bisa dibayangkan, yaitu tadi. Kalaulah bayangan kita bahwa surga itu macam lekukan tanah, salah, saudara-saudari.
neraka juga seperti itu, salah. Dan Allah, ini nauzubillah, kita bisa terjebak dalam kesesatan yang nyata. Karena memang Allah itu tulisnya Allah, Allah itu bacanya seperti Arab, huruf Arab itu Allah. Jadi kalaulah kita bayangkan, misalnya orang bicara Allah, orang bicara tentang Allah, kita bayangkan Allah terawang-awang di langit sana, macam tulisan Allah itu, begitu. Saudara-saudari, rusak kita. Boleh tentang surga penuh dengan kenikmatan, neraka penuh dengan penyiksaan. Itu namanya nggak menghayal, memang begitu ketentuannya. Tapi kalau kita bayangkanlah surga tadi kecil, wah, neraka juga kecil. Saudara-saudari, kalau kita mau berpikir, jangan kan surga, neraka. Di dunia ini saja pun banyak yang tak terjangkau oleh kita. Saudara-saudari, bayangkan bagaimana luasnya lautan atau samudra yang terbentang. Kita paling tahu ini pantai, sana pantai, hanya itu. Bagaimana langit, 7 lapis langit. Yang kita tahu hanya apa yang nampak di mata. Bahkan guru SD saya mengatakan, kalau kalian memandang biru di atas itu bukan langit. Langit jauh lebih tinggi dari itu katanya. Itu hanya batas pandangan. Kalau tidak ada batas pandangan, melotot mata kita ini, keluar biji mata kita ini. Kalau tidak ada batas pandangan. Jadi luar biasa, saudara-saudari. Jangan menghayal. Artinya, sedangkan di dunia ini pun tak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Apalagi pula kita menghayal-hayal tentang bagaimana surga, neraka. Yang jelas, saudara-saudari, mari kita belajar. Tanyakan kepada guru-guru kita bagaimana sebenarnya surga itu, bagaimana neraka itu, dan bagaimana mengenal Allah secara benar. Jangan meraba-raba dalam beragama ini. Kalau meraba-raba, tidak akan terdapat nilai-nilai yang diharapkan sesungguhnya dalam berislam ini. Ya, saudara-saudari, banyak juga para ulama yang melukiskan bagaimana misalnya ini ya, wajah Rasulullah. Oke sajalah. Seperti ceritanya menurut riwayat, Rasulullah itu wajahnya bundar, keningnya, jidatnya lapang, orangnya enggak malah tinggi, dikatakan tinggi tidak, dikatakan rendah juga tidak, gemuk tidak, kurus juga tidak, sedang-sedang saja. Nah, itu bolehlah. Malaikat itu punya sayap. Tapi kalau selain itu kita menghayal, waduh, rusak kita. Saudara-saudari, itu tadi ceramah ini dengan tema yang seperti itu, yang aneh itu, cukuplah. Inti-inti saja. Jadi jangan kita hayalkan bahwa neraka itu bentuknya macam tanah lekuk, semacam sumur, penuhlah orang situ, kecil. Surga juga seperti itu. Itu namanya cerita kita anak-anak dulu main pondok-pondokan. Salah, Islam nggak seperti itu. Kemudian Allah tadi
Jangan kita bayangkan kalau Allah itu macam Allah itulah zatnya, itu zat saudara-saudari. Rusak kita. Allah enggak seperti itu. Jadi barangkali cukup demikianlah. Dalam tema yang agak aneh ini bunyinya. Tapi perlu kita sampaikan. Sampai tema-tema berikutnya nanti, hal-hal yang sifatnya pengetahuan baru bagi kita. Karena terus terang kita atau saya ini orangnya suka mencari, Pak, Bu, saudara-saudari. Mencari hal-hal yang terlihat seperti kemudian saya ceritakan. Dan mari kita tanya hati kita. Apa yang kita sampaikan ini betul atau tidak? Nah, itu saja. Inilah yang terus kita gaungkan. Insya Allah, saudara-saudari, niat saya suci, saudara-saudari. Saya sampaikan apa yang saya ada di dada saya, sesuai dengan pengamatan, pengalaman saya, dengan ilmu sedikit yang ada sama saya. Saya sampaikan ini ke tengah-tengah masyarakat.